dari Bandung. Origami saya pelajari dari 2006. Mengapa baru terbentuk klub origami di tahun 2019? Karena kita ketahui bahwa origami ini kan sudah lama ada. Saya memulainya dari tahun 2008 lah ya. Nah, tapi 2014 debutnya itu pada saat saya pergi ke Jepang menghadiri OSME. OSME itu sebuah seminar internasional yang adanya 4 tahun sekali dan terpilih sebagai salah satu pembicara di sana. Jadi itu orang yang presentasi di situ melalui seleksi dan terseleksi gitu, menceritakan kiprah saya di Indonesia, bagaimana menjadikan origami ini sebagai media belajar di Indonesia. Nah, di situ muncullah ide-ide untuk ada lembaga yang resmi yang mengelola si origami ini. Karena sebetulnya 2008 itu sudah ada namanya Komunitas Origami Indonesia, hanya itu kumpulan di Facebook gitu dan website, tapi belum ada struktur organisasi yang jelas yang bertanggung siapa petugas-petugasnya. Kan sayang, padahal potensi di Indonesia ini sangat besar sekali gitu. Jadi akhirnya setelah pulang dari Jepang, dari sana, dari OSME, dan saya juga ikut konvensi JOAS, Japan Origami Society di sana. Akhirnya terbetik kenapa kita nggak ngadain konvensi dulu. Nah, waktu itu ngadain konvensi, ada pameran, lalu ada juga kelas-kelas origami dan sebagainya, sampai beberapa kali, lalu dilegalkanlah Asosiasi Origami Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri sudah ada berapa provinsi yang sudah terbentuk cabang-cabang organisasi origami? Sampai saat ini cabangnya sudah lebih dari 10 ya. Nah, tapi ada yang provinsi, ada yang wilayah. Nah, saat ini ada Jabodetabek, ada Bali, ada di sini ada Kaltim, ada Pontianak juga. Terus ada di Bandung, Bandung sendiri ada Bandung dan Jawa Barat. Terus ada juga di Batang, terus Solo, Semarang. Nah, mereka bergabung menjadi Jawa Tengah seperti itu, dan ada beberapa. Bagaimana praktek baik penerapan origami ini untuk kurikulum Merdeka? Sebetulnya ini adalah harapan kita, bagaimana origami ini bisa ikut berpartisipasi dalam membentuk generasi sekarang, karena memang kan seperti yang Bapak lihat manfaatnya begitu besar gitu ya. Nah, harapannya mungkin setelah ini ada yang melihat bisa memaksimalkan gitu asosiasi kami ini bisa menjadi jembatan untuk itu gitu, Pak. Idealnya origami ini diajarkan sejak usia berapa sampai berapa tahun? Sebetulnya pengalaman teman-teman yang expert di origami, anak-anak yang berbakat itu rata-rata mereka mengenal origami dari 4 tahun. Jadi pada saat mereka sudah bisa melipat dengan motorik yang cukup melipat, sehingga dia istilahnya tahu ada garis, ada titik gitu, itu akan sangat baik gitu. Jadi dari dasar, dan bagusnya adalah anak-anak sebetulnya punya kemampuan untuk belajar mandiri itu dari buku. Jadi lebih optimal kalau dari buku. Dia kan belajar bagaimana menyelesaikan sebuah masalah itu dari simbol-simbol yang ada. Bagaimana standar kurikulum origami ini mulai dari basic sampai advance, dan siapa yang membuat kurikulum ini? Untuk di asosiasi sendiri sebetulnya kita sudah ada tim diklat namanya. Mereka menyusun ada diklat basic untuk para pengurus dan para anggota. Jadi mulai apa itu sejarah, apa itu origami seperti yang tadi saya jelaskan gitu ya. Terus perkembangan origami seperti apa sekarang itu, terus bagaimana tentang lipatan-lipatan yang harus dipelajari, teknik-teknik yang harus dipelajari, basicnya. Kedepannya sebetulnya AOI sendiri ingin ada pelatihan untuk guru-guru. Jadi sebetulnya ini debut pertama mendahului AOI. Lembaga apa yang bisa mengotorisasi bahwa seseorang ini sebagai origami trainer? Tentu saja kami sebagai Asosiasi Origami Indonesia untuk saat ini sebagai verifikator mungkin ya. Hari ini kan kegiatannya kerjasama dengan GUPI, bisa dijelaskan sedikit Bu, apa itu GUPI? Oh ya, GUPI ini produsen kertas Indonesia, jadi made in Indonesia yang berkedudukan di Pamulang, di Tangerang.
dan memproduksi kertas kami paper yang tadi seperti saya jelaskan ya, kertas yang warna belakang putih, tapi juga dia punya kertas yang HPS warna bolak-balik sama. Nah, Gupi mempunyai niat yang sangat baik, yang sangat besar untuk bekerja sama dengan AOI ingin membumikan origami di Nusantara. Nah, salah satunya kedatangan saya di sini support oleh Gupi karena manfaatnya sangat besar tadi untuk anak-anak juga untuk orang tua juga gitu. Kita itu bisa mencegah kepikunan, terus selalu aktif otak kita dengan origami. Ini ingin istilahnya origami ini semakin berkembang di Indonesia. Rencana apa ke depan ini terkait dengan kegiatan hari ini? Mungkin kolaborasi dengan APAUDI? APAUDI ini kan seperti yang tadi sudah Bu Happy jelaskan bahwa punya beberapa cabang ya di Indonesia, dan kebetulan saya juga pernah ketemu dengan pengurus APAUDI di Bandung. Jadi sebetulnya sudah ada sedikit pembicaraan di sana karena saat itu saya diundang sebagai narasumber bahwa yuk kita bikin istilahnya teman-teman para pendidik PAUD ini melek dengan origami, lalu praktekannya juga istilahnya menjadi tidak hanya mengajarkan tapi menjadi expert gitu di bidang origami ini gitu.